Di kedalaman ruang angkasa yang gelap, ada sebuah komet namanya Atlas, dan komet ini berbicara. Malam ini, yuk kita coba pahami pesannya, dan kita bertanya-tanya, siapa atau apa yang mengirimnya? Pertanyaan ini udah menghantui kita kan selama ribuan tahun? Nah, di kanal ini, kita emang suka banget ngulik misteri-misteri kayak gini. Jadi, kalau kalian mau ikut dalam perjalanan ini, langsung aja tekan tombol subscribe, karena kita baru mau mulai loh. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kisah kita ini dimulainya bukan dengan cahaya, tapi dengan suara. Sebuah sinyal yang semestinya nggak ada di sana. Coba bayangin deh, keheningan total luar angkasa. Hening banget. Tiba-tiba ada denyutan. Bukan suara acak dari bintang atau galaksi ya, tapi sesuatu yang teratur. Terlalu teratur. Rasanya tuh kayak disengaja. Nah, pertanyaan inilah yang bikin para ilmuwan di seluruh dunia jadi deg-degan. Apa ini sapaan pertama dari peradaban lain? Atau jangan-jangan sesuatu yang jauh lebih asing lagi? Ketika para astronom akhirnya bisa ngelacak dari mana sinyal ini datang, jawabannya, wah benar-benar di luar dugaan. Bukan dari bintang yang jauh, bukan juga dari galaksi antah berantah. Sumbernya ternyata jauh lebih dekat dan jauh lebih aneh. Iya, betul. Sebuah komet. Cuma sebongkah es sama batu beku yang melayang-layang di angkasa. Logikanya, komet itu kan harusnya diam aja ya, benda mati. Tapi, komet yang satu ini, dia ngobrol. Oke, sebelum kita lihat data aneh dari Atlas, kita lihat dulu yuk data komet yang normal tuh kayak apa. Nah, ini dia. Ini isinya cuma angka-angka rumit soal jalur orbitnya ya, isinya fisika murni. Bisa diprediksi, tapi ya jelas nggak ada pesan apa-apa di dalamnya. Ini data standarnya. Tapi, apa yang kita dapat dari Atlas itu beda jauh. Ini bukan data acak. Ini urutan yang diulang-ulang terus. Sebuah pola denyut yang sama sekali nggak masuk akal kalau kita ngomongin soal komet. Ini dia denyutannya. Coba dengerin baik-baik. 8, 13, 8, 5, 13, 8. Terus saja gitu. Ini bukan suara berisik dari luar angkasa. Ini sebuah irama, sebuah kode. Nah, dari sinilah para analis di seluruh dunia langsung kerja keras. Dan mereka nemuin, di dalam pola yang kelihatannya simpel ini, ternyata ada dua petunjuk yang tersembunyi. Dua petunjuk yang sangat spesifik dan jujur aja agak bikin merinding. Petunjuk yang pertama itu matematika. Khususnya deret Fibonacci. Mungkin ada yang pernah dengar, ini urutan angka di mana setiap angkanya itu hasil dari jumlah dua angka sebelumnya. Pola ini tuh ada di mana-mana di alam loh, dari cangkang keong, kelopak bunga, sampai bentuk galaksi. Sering disebut kode rahasianya alam semesta. Dan ini dia bagian pentingnya. Angka-angka di sinyal Atlas 5, 8, 13 itu adalah angka yang berurutan dalam deret Fibonacci. Peluang ini terjadi secara kebetulan tuh kecil banget, hampir mustahil. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang sengaja milih bahasa universal matematika buat ngasih pesan. Petunjuk kedua ini lebih aneh lagi, yaitu frekuensi sinyalnya. Sinyal itu dipancarkan tepat di 1420 MHz. Buat kita, angka ini mungkin nggak berarti apa-apa ya. Tapi, buat para ahli kosmologi, angka ini punya arti yang sangat dalam. Jadi gini, 1420 MHz itu dikenal sebagai garis hidrogen. Kenapa? Karena ini frekuensi alami yang dipancarin sama hidrogen, elemen yang paling banyak di alam semesta. Para astronom bahkan nyebut ini lubang air kosmik. Ibaratnya kayak saluran yang paling jernih dan tenang di radio kosmik. Pas banget buat komunikasi jarak jauh. Para ilmuwan udah lama banget berteori kalau ada peradaban cerdas di luar sana mau kirim pesan, ya mereka bakal pakai frekuensi ini. Dan komet Atlas menyiarkan tepat di frekuensi itu. Oke, jadi kita rangkum ya. Kita punya sinyal dari sumber yang mustahil, yaitu sebuah komet. Sinyal itu isinya pola matematika yang fundamental banget dan dipancarkan di frekuensi yang paling pas buat komunikasi antar bintang. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di satu sisi, ada kemungkinan ini pesan cerdas, sebuah transmisi yang sengaja dibuat. Di sisi lain, ini adalah kebetulan kosmik yang saking luar biasanya sampai susah dipercaya. Dua-duanya, kalau dipikir-pikir, sama-sama bikin ngeri kan? Jadi, mana yang lebih masuk akal? Ada seorang ahli radioastronomi yang bilang begini,
Selama puluhan tahun, kami mendengarkan luar angkasa, kami belum pernah menemukan sinyal yang polanya serapi ini dari sumber yang seaneh ini. Komet Atlas ini udah jadi anomali paling besar dalam sejarah pencarian kita. Dan ini yang membawa kita ke pikiran terakhir yang paling bikin resah. Gimana kalau pesan itu sebenarnya bukan buat kita? Gimana kalau kita ini cuma nggak sengaja nguping percakapan antara pihak lain? Bisa jadi Komet Atlas ini cuma kurir, cuma tukang pos antar bintang yang kebetulan lewat tata surya kita dalam perjalanannya ke tempat lain. Kalau gitu, pesan itu buat siapa? Kayaknya kita nggak akan pernah tahu jawaban pastinya. Tapi ya, misteri-misteri kayak ginilah yang bikin kita terus menatap ke atas, ke dalam kegelapan. Makasih udah bergabung, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan waktu kita membongkar rahasia alam semesta lainnya. Tetaplah waspada.